Marc Marquez kembali mengguncang MotoGP Amerika 2026 di kota dengan performa yang sulit dipercaya Mauro Gracili. Crash di tikungan 10, motor tergelincir, harapan sempat terlihat runtuh. Namun hanya dalam hitungan jam, semua narasi itu dibalik secara brutal. Bukan sekadar bangkit, tetapi mendominasi. Di MotoGP Amerika Serikat 2026, Marc Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa batas performa manusia di atas motor mungkin belum benar-benar menyentuh limitnya. Sesi free practice 1 di Circuit of the Americas sempat menjadi alarm kecil bagi kubu Ducati. Marc Marquez terjatuh di tikungan 10, sebuah sektor teknis yang menuntut keseimbangan sempurna antara pengereman keras dan perubahan arah cepat. Crash tersebut bukan hanya mengganggu ritme, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan diri pembalap di sisa akhir pekan. Namun, disinilah pola lama kembali terulang, dan kali ini terasa lebih ekstrim. Alih-alih terpuruk, Marc Marquez justru tetap mampu mengamankan posisi keempat di FP1, hanya terpaut 0,378 detik dari Pedro Acosta yang tampil impresif bersama KTM sebagai yang tercepat. Sebuah margin yang dalam konteks setelah crash sudah cukup untuk memberi sinyal bahwa ia masih berada dalam permainan. Lalu datang sesi praktis, dan disinilah hal itu benar-benar terjadi. Ketika sebagian besar pembalap masih berusaha menyempurnakan setup dan membangun kepercayaan diri, Marc Marquez justru melompat jauh ke depan. Catatan waktu 2 menit 0,927 detik bukan hanya menempatkannya di posisi teratas, tetapi juga memperlihatkan konsistensi yang hampir tidak masuk akal. Terutama jika mengingat ia baru saja mengalami kecelakaan beberapa jam sebelumnya. Reaksi dari dalam tim pun tak kalah menarik. Mauro Gracili, direktur Ducati Corse yang dikenal cukup rasional dalam menilai performa pembalap, secara terbuka mengakui bahwa data yang dihasilkan Marquez di lintasan membuatnya terkejut. Angka-angkanya sulit dipercaya. Dari sisi telemetri, dia berada di level yang sangat berbeda. Setelah crash, biasanya ada penyesuaian, tapi Marc langsung kembali ke batas maksimal, bahkan melampauinya. Ungkap Gracili dengan nada yang jarang terdengar dari seorang petinggi tim pabrikan. Pernyataan tersebut mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hasil lap time. Jika dibedah dari sisi teknis, Marc Marquez menunjukkan keunggulan signifikan di beberapa area krusial. Pada fase pengereman, ia mampu menunda titik deselerasi lebih dalam dibanding rivalnya, tanpa kehilangan stabilitas. Sementara di fase akselerasi keluar tikungan, terutama sektor lambat, ia menjaga traksi dengan efisiensi tinggi, kombinasi yang sangat sulit dicapai bahkan oleh pembalap atasan. Yang membuatnya semakin mengesankan adalah konsistensi. Data menunjukkan bahwa Marc Marquez bukan hanya mencetak satu lap cepat, tetapi mengulang performa tersebut dengan variasi waktu yang sangat kecil. Indikasi bahwa kecepatan tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil kontrol penuh. Tidak berlebihan jika Circuit of the Americas kembali menjadi panggung dominasi bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Sirkuit ini memang memiliki karakter yang selaras dengan gaya balapnya. Kombinasi tikungan cepat, perubahan elevasi, serta sektor teknis yang menuntut agresivitas terkontrol. Selama bertahun-tahun, performanya di Austin telah membangun reputasi yang sulit ditandingi, hingga muncul julukan yang kini semakin relevan, King of Kota. Namun yang membedakan performa kali ini adalah dimensi evolusinya. Marc Marquez tidak lagi hanya mengandalkan insting liar dan keberanian ekstrim seperti di masa lalu. Ia kini memadukan agresivitas dengan presisi, pengalaman dengan efisiensi. Sebuah transformasi yang membuatnya menjadi ancaman yang jauh lebih kompleks bagi para rival. Situasi ini tentu menjadi peringatan serius bagi seluruh grid. Jika seorang Marc Marquez mampu mencatatkan performa seperti ini, bahkan setelah crash, maka potensi maksimalnya di kondisi ideal bisa menjadi sesuatu yang sulit dijangkau. Akhir pekan di Austin masih panjang, tetapi satu hal sudah mulai terlihat jelas. Ini bukan hanya tentang siapa yang tercepat, melainkan siapa yang mampu bertahan menghadapi standar baru yang sedang ditetapkan oleh Marc Marquez. Dan saat ini, standar itu terlihat tidak masuk akal. Berhenti sejenak, jangan terlalu cepat menyimpulkan perebutan gelar MotoGP 2026 sudah berubah arah. Di tengah euforia besar yang tengah menyelimuti Aprilia Racing, sebuah peringatan keras justru datang dari legenda balap dunia, Max Biaggi.
Pesannya tajam dan tidak bisa diabaikan. Marc Marquez tetaplah ancaman terbesar, dan mengalahkannya masih sangat rumit. Aprilia memang baru saja menikmati salah satu akhir pekan terbaik dalam sejarah modern mereka di MotoGP. Balapan di Autodromo Internasional Ayrton Senna menjadi panggung dominasi pabrikan asal Noale tersebut. Marco Bezzecchi tampil luar biasa untuk mengamankan kemenangan, sementara Jorge Martin memastikan hasil sempurna dengan finish di posisi kedua. Hasil ini semakin memperkuat sinyal bahwa Aprilia kini bukan sekedar kuda hitam, melainkan kandidat serius dalam perebutan gelar juara dunia. Bahkan jika melihat ke seri pembuka di Thailand, performa mereka sudah menunjukkan konsistensi dengan menempatkan beberapa motor di barisan depan. Namun, di balik semua pencapaian itu, Biaggi melihat sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum sepenuhnya terlihat di permukaan hasil balapan. Ducati dan Marquez adalah juara, dan karena itu mereka tetap menjadi favorit, tegas Biaggi. Pernyataan ini langsung memotong narasi euforia yang berkembang di paddock. Ia menegaskan bahwa Ducati Corse masih memiliki keunggulan fundamental, terutama ketika dipadukan dengan kualitas seorang Marc Marquez. Menurut Biaggi, kemenangan Bezzecchi di Brazil memang layak diapresiasi, tetapi tidak bisa langsung dijadikan tolok ukur jangka panjang. Ada faktor-faktor yang belum sepenuhnya terungkap, terutama terkait performa Marquez itu sendiri. Mengalahkan Marquez itu rumit, jika dia memiliki motor terbaik itu menjadi sangat sulit, ujarnya lugas. Kalimat tersebut bukan sekedar opini, melainkan refleksi dari pengalaman panjang Biaggi dalam menghadapi pembalap-pembalap elit di era yang berbeda. Ia memahami betul bahwa kombinasi antara talenta luar biasa dan paket motor terbaik adalah resep dominasi yang sulit digoyahkan. Lebih jauh, Biaggi memberikan insight yang jarang disorot, kemungkinan bahwa Marc Marquez belum benar-benar menunjukkan performa maksimalnya di awal musim ini. Sekarang Bezzecchi memang berhasil melakukannya, tetapi kita harus memahami apakah Marquez mengalami kesulitan yang tidak terlihat. Jelasnya, karena dia belum melakukan semua yang mungkin. Pernyataan ini membuka perspektif baru dalam membaca hasil dua seri awal. Apa yang terlihat di klasemen belum tentu mencerminkan kekuatan sesungguhnya di lintasan. Jika Marc Marquez masih dalam fase adaptasi atau belum mencapai puncak performa, maka ancaman sesungguhnya justru belum muncul sepenuhnya. Biaggi kemudian mengarahkan perhatian pada fase krusial berikutnya dalam kalender MotoGP, putaran Eropa. Sirkuit seperti Circuito de Jerez akan menjadi panggung pembuktian yang lebih objektif. Saat ini Bezzecchi dan Martin kuat, tetapi hanya dari GP Eropa pertama di Jerez kita akan melihat angka sebenarnya dan memahami siapa yang memimpin, ungkapnya. Disinilah letak kunci dari seluruh narasi musim ini. Balapan di luar Eropa seringkali menghadirkan variabel unik, mulai dari kondisi lintasan hingga faktor cuaca. Sementara itu, sirkuit Eropa cenderung menjadi standar yang lebih stabil untuk mengukur performa nyata tim dan pembalap. Meski memberikan peringatan, Biaggi tidak menutup mata terhadap pencapaian Aprilia. Ia bahkan mengakui bahwa hasil 1-2 di Brazil merupakan sesuatu yang luar biasa dan tidak mudah dicapai. Praktis Thailand adalah harinya Aprilia, dengan 4 motor di 5 besar. Dan di Brazil, finish 1-2 Bezzecchi Martin setelah sprint race bukanlah hal yang mudah. Namun sekali lagi, ia menekankan pentingnya menjaga perspektif. Ini bagus, tetapi baru 2 seri. Kita akan melihat di Texas dan Eropa. Jika itu terkonfirmasi, maka itu akan menjadi sesuatu yang lebih besar. Bagi Bezzecchi dan Martin, peringatan ini datang di momen yang tepat. Mereka kini tidak hanya menghadapi tekanan untuk menang, tetapi juga ekspektasi untuk membuktikan bahwa performa mereka bukan sekedar fenomena sementara. Sementara itu bagi Marc Marquez, situasi ini bisa menjadi pemicu perfect. Sepanjang kariernya, ia dikenal sebagai pembalap yang justru semakin berbahaya ketika diragukan. Euforia Aprilia memang nyata, tetapi seperti yang diingatkan Biaggi, melawan Marquez bukan hanya soal kecepatan. Ini soal menghadapi salah satu pembalap paling berbahaya dalam sejarah MotoGP yang mungkin belum menunjukkan kartu terbaiknya. Aprilia tantang kerajaan Marc Marquez di kota. Ambisi besar atau misi nyaris mustahil? Tekanan langsung ditebar, bukan dari Ducati, bukan dari Yamaha, tapi dari kubu Noale. Saat sebagian tim memilih bermain aman di trek yang dikuasai Marc Marquez, Aprilia justru datang dengan satu niat, merusak dominasi sang raja kota. Ini bukan sekadar optimisme biasa,
Ini adalah pernyataan perang. CEO Massimo Rivola secara terbuka mengakui tantangan besar yang menanti timnya di Circuit of the Americas, sirkuit yang selama lebih dari 1 dekade menjadi wilayah kekuasaan Marc Marquez. Namun, alih-alih mundur, Aprilia memilih menghadapi realitas dengan cara berbeda, menyerang titik lemahnya sendiri. Kami akan pergi ke trek kandang Marc, mungkin salah satu dari sekian banyak trek yang ia miliki di dunia, ujar Rivola dengan nada setengah sindiran, setengah kekaguman. Tak berlebihan jika kota disebut sebagai kerajaan Marc Marquez. Sejak debutnya di kelas Premier pada 2013, pembalap asal Spanyol itu mencatatkan 7 kemenangan, angka yang tidak hanya impresif, tapi juga menunjukkan dominasi teknis dan mental di lintasan dengan karakter unik tersebut. Layout kota yang teknis, kombinasi sektor pertama yang menyerupai sirkuit Suzuka, straight panjang, serta tikungan stop and go, secara historis cocok dengan gaya agresif Marc Marquez. Ia mampu memaksimalkan pengereman ekstrim dan perubahan arah cepat, 2 aspek yang sering menjadi titik lemah rivalnya. Namun, MotoGP 2026 datang dengan dinamika berbeda. Aprilia, kuat di klasemen, lemah di karakter trek. Aprilia bukan lagi underdog. Dengan Marco Bezzecchi yang tampil sensasional, menyapu 2 kemenangan awal musim, serta Jorge Martin yang konsisten di barisan depan, tim ini justru memimpin klasemen sementara. Bezzecchi mengoleksi 56 poin, unggul atas Martin dengan 45 poin. Sebuah start musim yang nyaris sempurna. Namun di balik angka-angka itu, ada satu masalah klasik, karakter motor. RSGP dikenal kuat di sektor flowing dan high-speed corner, tetapi tidak selalu optimal di trek dengan banyak pengereman keras seperti kota. Rivola pun tidak menutupinya. Kami bukan yang terkuat di sana, akuinya jujur. Pernyataan ini bukan bentuk pesimisme, melainkan refleksi realistis. Aprilia tahu bahwa untuk mengalahkan Marc Marquez di kota, mereka tidak cukup hanya mengandalkan performa dasar motor. Mereka harus menciptakan sesuatu yang ekstra. Musim lalu memberi satu pelajaran penting, bahkan raja pun bisa jatuh. Pada MotoGP Amerika Serikat 2025, Marc Marquez gagal menang setelah terjatuh, membuka jalan bagi Francesco Bagnaia untuk mencuri kemenangan. Momen itu menjadi bukti bahwa dominasi di kota bukanlah hukum alam, ia bisa dipatahkan. Dan Aprilia melihat celah itu. Dengan momentum kemenangan, kepercayaan tinggi, serta 2 pembalap yang sedang berada di puncak performa, mereka datang bukan sekadar untuk bertahan, tetapi untuk mengguncang. Rivola menekankan bahwa kunci utama bukan hanya di setup motor, tetapi juga pada kesiapan pembalap dalam membaca kondisi lintasan. Evaluasi dari 2 seri awal menjadi fondasi penting. Aprilia sadar bahwa musim ini masih panjang, dan kota hanyalah salah satu potongan puzzle. Kami akan melihat lebih jelas setelah beberapa balapan ke depan. Saat ini masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan, jelas Rivola. Pernyataan ini mengandung makna strategis. Aprilia tidak ingin terjebak dalam ekspektasi berlebihan, tetapi juga tidak ingin melewatkan peluang emas untuk mencetak pernyataan besar di awal musim. Yang membuat MotoGP Amerika 2026 semakin menarik bukan hanya soal teknis, tetapi juga duel psikologis. Di satu sisi, Marc Marquez datang dengan status penguasa kota, kepercayaan diri berbasis sejarah. Di sisi lain, Aprilia membawa momentum, energi dari kemenangan beruntun yang bisa mengubah peta persaingan. Jika Marc Marquez memimpin sejak awal, balapan bisa berubah menjadi demonstrasi dominasi klasik. Namun jika Bezzecchi atau Martin mampu menekan sejak lap pertama, tekanan justru bisa berbalik arah. Dan disitulah titik krusialnya. Menuju Austin, antara realitas dan ambisi. MotoGP Amerika Serikat 2026 yang akan digelar pada 27 hingga 28 Maret di Austin bukan sekadar seri ketiga. Ini adalah ujian pertama, apakah Aprilia benar-benar kandidat juara atau hanya kilatan awal musim. Bagi Marc Marquez, ini adalah kesempatan untuk mengembalikan supremasi. Bagi Aprilia, ini adalah peluang untuk mengubah narasi. Apakah kerajaan kota akan tetap berdiri kokoh, atau justru runtuh oleh ambisi tim yang sengang naik daun? Jawabannya akan segera datang, dan bisa jadi jauh lebih brutal dari yang dibayangkan. Kemenangan yang tampak tak terelakkan berubah menjadi tamparan keras. Bukan bagi pemenang, melainkan bagi nama terbesar di lintasan. Ketika semua mata tertuju pada Marc Marquez sebagai kandidat kuat podium di MotoGP Brasil 2026,
Justru dominasi tanpa celah dari kubu Aprilia meruntuhkan ekspektasi itu. Dalam balapan yang penuh tensi di Autodromo Internasional Ayrton Senna, cerita besar bukan sekadar kemenangan, melainkan pergeseran kekuatan yang semakin nyata. Sejak lampu start padam, jalannya balapan langsung memasuki fase agresif. Marco Bezzecchi yang memulai dari posisi kedua, melesat sempurna dan tanpa ragu mengambil alih pimpinan lomba di tikungan pertama. Apa yang terjadi setelah itu bukan sekadar memimpin, melainkan demonstrasi dominasi. Dengan ritme yang stabil, presisi pengereman yang konsisten, serta akselerasi keluar tikungan yang superior, Bezzecchi menciptakan jarak yang perlahan namun pasti tak mampu dijangkau rival manapun. Di belakangnya, drama sesungguhnya terjadi. 3 nama besar terlibat dalam pertarungan sengit memperebutkan posisi kedua: Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, dan Jorge Martin. Duel ini menjadi pusat perhatian, memperlihatkan perbedaan gaya balap yang kontras. Marc Marquez dengan agresivitas khasnya, Di Giannantonio yang semakin matang dalam manajemen ban, serta Martin yang oportunistik dan klinis dalam membaca celah. Momentum krusial terjadi di fase tengah laps balapan. Dalam upaya mempertahankan posisi, Marc Marquez terpaksa melebar saat keluar tikungan. Sebuah kesalahan kecil yang berujung mahal di level kompetisi seperti ini. Di saat yang sama, Di Giannantonio juga kehilangan momentum akibat tekanan berlapis. Situasi itu dimanfaatkan secara sempurna oleh Jorge Martin, yang dengan insting tajam langsung menyusup dan mengunci posisi kedua. Sementara itu, Bezzecchi tetap melaju tanpa gangguan hingga garis finish, mengamankan kemenangan dominan yang menjadi salah satu performa paling meyakinkan musim ini. Di belakangnya, Martin memastikan posisi kedua untuk Aprilia, sementara Di Giannantonio keluar sebagai pemenang duel sengit melawan Marc Marquez untuk mengamankan podium ketiga. Marc Marquez sendiri harus puas finish di posisi keempat. Hasil yang terasa seperti kekalahan besar, mengingat ekspektasi tinggi terhadapnya sebelum balapan. Hasil ini bukan sekadar angka di klasemen. Ini adalah sinyal. CEO Aprilia, Massimo Rivola, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya melihat 2 pembalapnya mengisi posisi teratas. Dalam pernyataan yang penuh emosi namun terukur, ia menegaskan bahwa hasil ini adalah buah dari kerja kolektif yang selama ini mungkin belum sepenuhnya terlihat. Kami tahu potensi kami, tetapi hari ini semuanya terwujud dengan sempurna. Marco tampil luar biasa, dan Jorge menunjukkan kecerdasan balap tingkat tinggi. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari proses panjang, ujar Rivola dengan nada puas. Lebih dari sekadar kemenangan, hasil ini mempertegas bahwa Aprilia kini bukan lagi sekadar penantang, melainkan kekuatan utama yang mampu mendikte jalannya balapan. Dominasi Bezzecchi dan ketajaman Martin menjadi kombinasi yang berbahaya bagi pabrikan lain, terutama Ducati yang harus mulai mengevaluasi inkonsistensi performa di momen krusial. Bagi Marc Marquez, hasil ini membuka pertanyaan baru. Apakah ini sekadar insiden balapan? Atau indikasi bahwa tekanan mulai mempengaruhi eksekusi di lintasan? Dengan musim yang masih panjang, satu hal jelas, margin kesalahan semakin tipis dan setiap celah akan langsung dimanfaatkan oleh rival. MotoGP Brasil 2026 pun meninggalkan satu kesan kuat. Era dominasi tunggal tampaknya mulai tergeser, digantikan oleh pertarungan yang jauh lebih kompleks dan tak terduga. Keunggulan yang terlihat aman, hancur dalam 3 lap. Ketika lampu start padam di sprint race MotoGP Brasil 2026, semua mata tertuju pada satu nama, Fabio Di Giannantonio. Pole position, start sempurna, dan ritme awal yang solid. Semua indikator mengarah pada satu kesimpulan, kemenangan ada dalam genggamannya. Namun, MotoGP bukan soal siapa yang memimpin lebih lama. Ini tentang siapa yang datang paling kuat di saat yang paling menentukan. Dan sekali lagi, nama itu adalah Marc Marquez. Dalam balapan sprint yang berlangsung intens di sirkuit Brasil, yang masih tergolong baru dalam kalender MotoGP, Marc Marquez menunjukkan definisi lain dari dominasi. Start dari posisi ketiga, pembalap Ducati Corse itu tidak terburu-buru. Ia tidak memaksakan diri di lap-lap awal, justru memilih membaca ritme balapan, mempelajari kelemahan lawan, dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang.
Sementara itu, di Gian Antonio tampil